Puji Tuhan sekali. Dan mari saat ini saya mau ajak semuanya, kita boleh bangkit berdiri. Kita mau sama-sama doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang sungguh baik dan luar biasa dalam segala perkara hidup kami Tuhan. Kami kembali hadir di pelataran-Mu Tuhan. Kami mau sembah dan tinggikan Engkau Tuhan dengan segenap pujian kami, segenap hati kami, pikiran kami Tuhan. Kami taruh pada tahta-Mu yang luar biasa Tuhan. Biar nama-Mu semakin ditinggikan dan semakin besar bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, beri kami kekuatan dan semangat supaya kami bisa memberikan terbaik bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kita berdoa. Haleluya, amin, haleluya. Tuhan Yesus selalu baik bagi kita semua, amin. Tak pandang hari, tak pandang waktu, tak pandang musim, Tuhan Yesus selalu baik bagi saya dan kita semua. Haleluya. Kita mau katakan bahwa cincin ho, jasuan ho. Haleluya. Cincin ho, loi xin jasu, cincin ho, cincin ho, cincin ho, loi xin jasu, cincin ho. Ngài bài chít bài nhị
Haleluya. Luar biasa, Semua bagus sekali. bahasa saya percaya Tuhan mengasihi setiap suku bangsa yang ada di bumi ini. Amin. Tuhan mengasihi setiap anak-anaknya. Amin. Yes. Maka itu kami mau terus memuji bagimu Tuhan. Ajaib perbuatanmu Tuhan. Dan Yes. kami mau terus memujimu Tuhan. Semua musuh ada di bawah kakimu. Semua musuh bertekuk lutut kepadamu Tuhan. Ayo saya mau ajak jemaat. Kita tepuk tangan sama-sama. Ikuti aba-aba kami. Clap. Hey. Clap. Hey, sekali lagi. Clap. Hey. Clap. Hey. Siapakah Allah? Siapakah Allah yang sepertimu? Ajaib perbuatanmu, tangan kananmu hancurkan musuh, kemenangan di pihakmu. Sekali lagi kita tepuk tangan. Clap. Hey, luar biasa. Clap. Hey. Clap. Hey, terakhir katakan. Clap. Hey. Siapakah Allah yang sepertimu? Ajaib perbuatanmu, tangan kananmu hancurkan musuh, kemenangan di pihakmu. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu. Pujian bagi Raja. Hey, hey, clap. Hey, gunung tunduk mendengar suaramu, samudra bergelora, segala bangsa sujud di kaki-Mu, semua lidah kan mengaku. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu. Pujian bagi Raja. Mari bernyanyi. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu. Pujian bagi Raja. Pujian bagimu Tuhan. Pujian bagi Raja. Pujian bagi Raja. Hey, hey, clap. Hey. Haleluya. Saatnya Tuhan kami mau masuk lebih dalam lagi. Kami mau puji Engkau Tuhan dengan senang hati kami. Kami mau pakai kata-kata terbaik Mazmur kami Tuhan di dalam hati kami Tuhan, untuk kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biar segala pujian kami Tuhan sampai pada tahta-Mu dan didengar Engkau dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap berkat kemuliaan-Mu Tuhan, berkat kemurahan-Mu Tuhan. Kami mau katakan Tuhan, Kau selalu hiasi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan.
kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tetap bersyukur pada Tuhan yang begitu hebat, begitu luar biasa, begitu dahsyat, selalu bersama dengan kita. So, pada pagi ini pun kita sehat, kita kuat, tetap bisa beribadah dengan semangat. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih dengan kami ucap syukur atas kebaikan-Mu yang luar biasa. Selalu melindungi kami, menjaga kami, memberi kami terbaik hari lepas hari. Sehingga hari ini kami bersemangat, kami kuat oleh anugerah-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengar sabda-Mu. Berbicara kepada kami Tuhan. Dan biar kami bisa mengenal-Mu semakin dalam. Dan mengerti pribadi-Mu juga semakin dalam. Supaya kami bisa melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema pada minggu ini adalah mekar di masa sukar. Nah, saya ambil Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kulungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, berlia-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tetap bersukacita dalam kondisi apapun. Pernahkah kita mengalami sesuatu masalah atau pergumulan yang sangat berat, hingga rasa-rasanya kita sudah tidak mampu lagi untuk menjalani hidup ini? Bagaimana perasaan kita saat itu? Lalu apakah yang kita lakukan ketika kita membawa pergumulan atau masalah tersebut kepada Tuhan? Apakah kita masih dapat mengucap syukur kepada Tuhan? Seringkali masalah atau pergumulan hidup membuat kita tidak dapat lagi mengucap syukur kepada Tuhan. Hal tersebut juga dapat terjadi bukan hanya pada kita, tetapi juga dapat dialami oleh para hamba-hamba Tuhan yang cukup terkenal. Tidak ada orang yang tidak memiliki masalah dan pergumulan. Semua orang pasti pernah mengalami permasalahan yang sulit yang menekan hidupnya. Tetapi justru ketika menghadapi masalah, itulah terlihat bagaimana iman dari orang yang mengalami masalah tersebut. Orang yang memiliki iman pasti masih dapat mengucapkan syukur kepada Tuhan. Sementara orang yang kurang beriman pasti juga kurang dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Orang yang tidak punya iman justru akan menyalahkan, bersungut-sungut pada Tuhan atas masalah yang ia hadapi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab kita pada hari ini menulis tentang kondisi ekstrim yang mungkin dialami oleh semua orang. Pada saat kitab Habakuk ini ditulis, kebanyakan masyarakat tinggal di Kanaan hidup dari kegiatan agraris, yaitu bercocok tanam dan berternak. Jadi, bayangkan Habakuk pasal 3 ayat 17 sebagai suatu kondisi di mana di seluruh tanaman
sedang ditanam tiba-tiba habis begitu saja. Pohon ara, pohon anggur, pohon zaitun tidak berbuah. Serta hasil ladang pada saat itu tidak menghasilkan apapun. Entah karena hama, entah karena banjir, entah karena apa atau kekeringan. Jika semua tanaman saja tidak menghasilkan, tentu saja tidak ada bahan makanan bagi ternak-ternak. Kambing dan domba membutuhkan banyak rumput terhalau dari kandang. Apalagi lembu dan sapi membutuhkan lebih banyak rumput daripada kambing dan domba. Jika diibaratkan dengan peribahasa, hal tersebut sama saja dengan sudah jatuh tertimpa tangga pula. Bagaimana jika kita berada di dalam kondisi seperti itu? Nabi Habakuk sendiri berkata, ayat 18 mengatakan, ia akan tetap bersorak-sorai dan bersukacita di dalam Tuhan. Bagaimana mungkin seseorang berada dalam kondisi seperti itu masih dapat bersukacita? Menurut umum, ya nggak mungkin. Tapi salah satu kunci untuk tetap bersukacita ketika masalah datang adalah mencari hal yang dapat kita jadikan alasan untuk bersyukur. Mungkin saja semua kekayaan kita habis, tetapi kita tetap masih dapat bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesehatan. Mungkin juga kita akhirnya mengalami sakit penyakit yang parah, tetapi kita tetap masih dapat bersyukur untuk tetap hidup. Contoh Ayub. Dalam ujian kehidupan yang dialami, masih tetap dapat berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah, itu bisa lihat ayat Ayub 1 ayat 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandung ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi Alkitab 2 kali mengatakan bahwa dalam ujian yang dihadapi, ketika Ayub kehilangan seluruh kekayaannya, anak-anaknya, bahkan ketika ia menderita penyakit, Ayub tidak berdosa dengan bibirnya. Nah, kita bisa lihat Ayub 1 ayat 22. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Nah, lompat Ayub 2 ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah, Bapak Ibu saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus percaya bahwa Allah itu ada Allah yang selalu memberikan kekuatan kepada kita. Bahkan kita menghadapi hal-hal sulit sekalipun. Nah, tadi Ayub pasal 3 ayat 19. Ketika kita mengalami masalah yang begitu berat, di situ kita harus sadar bahwa kita tidak mungkin mengatasi masalah sendirian dengan kekuatan kita. Kita membutuhkan Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita. Sering kita melihat masalah begitu besar, hingga kita tidak melihat Tuhan yang jauh lebih besar dari masalah kita. Bahkan lebih besar dari apapun yang dapat kita bayangkan. Nah, kita bisa lihat Efesus pasal 3 ayat 20. Bagi Dialah dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan
atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa bekerja di dalam kita. Nah, jadi, masihkah kita meragukan Tuhan ketika kita menghadapi masalah? Bukankah masalah itu seharusnya tidak dapat melampas sukacita yang telah diberikan Tuhan kepada kita? Nah, jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, masa-masa suka mungkin sudah menjadi ungkapan yang tidak asing lagi di telinga kita. Keadaan-keadaan yang kita anggap di luar batas kenormalan, di luar kendali, dan tidak sebagaimana mestinya, sering kita saksikan, baik secara langsung melalui media atau melalui pembicaraan di sekeliling kita. Sering kita temui masa-masa sukar yang out of control dalam beberapa kategori seperti bencana alam, kecelakaan, sakit penyakit, perampokan, pembunuhan, peperangan, perceraian, kesewenang-wenangan, dan berbagai penyelewangan serta tindak kejahatan yang lain begitu dekat dengan kita. Bahkan mungkin kita alami sendiri. Nah, akibatnya tidak sedikit dari kita hidup dalam kebingungan, kegelisahan, serta menderita secara fisik maupun mental. Akhirnya kita pun hanya dapat berkeluh kesah, bahkan menyesal hidup ini. Akan tetapi, apakah keluh kesah, penyesalan memang merupakan hal yang paling tepat untuk menghadapi keadaan-keadaan tersebut? Atau kita sebagai orang telah dipanggil dan dipilih menikmati cinta kasih Allah, kita memiliki respon lain yang lebih baik? Kita lihat Habakuk adalah seorang nabi di Yehuda, hidup di zaman para raja. Nabi Habakuk banyak mensaksikan keadaan masa-masa sukar yang out of control pada zamannya. Pada akhirnya persepsi atau sikap dan respon Habakuk benar-benar menghadapinya. Sekarang kita bertanya pada diri sendiri, bagaimana kita bersikap meresponi terhadap keadaan masa-masa sukar yang out of control di zaman sekarang? Apa kita akan cuek karena berpikir tidak ada lagi yang mungkin bisa kita lakukan? Atau kita menyesal, mengasihani diri, menganggap kitalah orang paling malang di dunia? Kita marah, kita membenci semuanya termasuk Tuhan. Kita menganggap bahwa Allah tidak adil. Atau kita mau belajar dari Habakuk, berdiam diri di hadapan Tuhan dengan persepsi yang benar, sabar, jujur, serta berani bergumul di hadapan Tuhan. Masuk dalam tempat kudus Allah, tetap memuji, menyembah Tuhan, menantikan jawabannya dan meresponi secara positif. Hingga akhirnya Habakuk keluar dari krisis, mengalami kemenangan serta berkat luar biasa dari Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, jika ingin hidup kita tetap mekar di masa sukar, maka cara pandang kita benar dulu terhadap Tuhan, bahwa Dia Allah yang baik, berdaulat penuh atas semua ciptaannya, jalan-jalannya selalu benar. Dengan pengertian ini, bukan saja kita dapat bertahan dalam kesukaran, tetapi bisa keluar dari krisis. Tetaplah mengucap syukur, selalu persembahan yang terbaik dari seluruh hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Percayalah, Jehovah Jireh
Allah menyediakan apa yang kita butuhkan. Amin, Bapak Ibu, saudara-saudari, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang menaruh harapannya pada Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Merabatnya akar-akarnya ke tepi batang air. Yang tidak mengalami datangnya panas terik. Daunnya tetap hijau. Tidak khawatir dalam tahun yang kering. Dan tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, mari kita lihat Yeremia pasal 17 ayat 8 dan 9. Diberkatilah orang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon ditanam di tepi air, merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah dalam masa yang sukar. Ketika kita mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kita kepada Tuhan, berkat Tuhan akan tercurah atas hidup kita. Ada beberapa keuntungan ketika kita mengandalkan Tuhan Allah yang pada masa sukar. Yaitu pertama, ia akan seperti pohon ditanam di tepi air. Artinya kita dekat dengan sumber kehidupan. Kedua, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Artinya memperoleh kehidupan dari sumber kehidupan. Ketiga, tidak mengalami datangnya panas terik. Artinya mengalami masa yang sukar. Tetapi masa sukar itu tidak akan menghancurkan iman kita. Keempat, daunnya tetap hijau. Artinya tetap segar, tidak layu, dan ada kekuatan baru setiap hari. Kelima, tidak berhenti menghasilkan buah. Artinya selalu menghasilkan sesuatu yang baik, mendapat berkat dari Tuhan Allah, menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk menghadapi masa yang sukar, ada 5 bisa kita kerjakan untuk bisa menghadapi masa-masa yang sukar. Pertama, kita harus berdoa. Yakobus 5 ayat 16b sampai 18. Kita harus berdoa dengan keyakinan yang sungguh bahwa apa yang kita doakan dijawab Tuhan. Seperti Elia adalah manusia biasa seperti kita, tetapi ia bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Berdoa, berdoa, berdoa akan membuat kita kuat menghadapi masa yang sukar. Karena yang menghubungkan orang percaya dengan Tuhan adalah doa. Teruslah berdoa. Jangan menyerah. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang kedua, untuk menghadapi masa yang sukar, kita jangan ragu akan pertolongan Tuhan. Yakobus 1 ayat 6. Hendalah ia memintanya dalam iman, dan semua sekali jangan bimbang. Sebab orang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Bapak Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus, yang menghambat doa kita dijauh oleh Tuhan adalah ragu-ragu. Karena itu, jangan pernah bimbang atau ragu akan pertolongan Tuhan. Seperti pemazmur bisa melihat gunung-gunung persoalan di depannya, tetapi ia tidak pernah ragu akan pertolongan Tuhan. Nah, kita bisa lihat lagi Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, menjadikan langit dan bumi.
Nah, jangan pernah gentar putus asa dengan janji Allah. Sekali Allah berjanji akan menolong kita, maka Allah pasti akan menolong kita. Yang ketiga, untuk menghadapi masa yang sukar, teruslah membuka tangan untuk melayani Tuhan. Lukas 6 ayat 38. Belilah dan kamu akan dibeli. Satu takaran yang baik, yang dipadatkan, dan digoncang, dan yang tumbuh keluar akan dicurahkan ke dalam libaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ketika kita memberi, Allah membuka jalan, mendatangkan kelimpahan bagi kita. Jangan tutup tangan bagi orang-orang membutuhkan kita, apalagi untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan akan mencurahkan berkat bagi kita dengan kelimpahan. Keempat, untuk menghadapi masa yang sukar, teruslah memuliakan Tuhan. Seperti Paulus dan Silas sedang berada di penjara dalam keadaan tidak berdaya. Kaki dan tangan dipasung, tetapi mereka terus memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Tiba-tiba Allah datang melawat mereka. Pintu-pintu penjara terbuka sehingga kaki tangan dipasung terlepas. Nah, kita bisa lihat baca Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 sampai 26. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa, menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadi gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Sekitar itu juga terbukalah semua pintu, terlepaslah belenggu mereka semua. Begitu dahsyatnya pujian orang percaya. Bahkan tembok Yeriko bisa hancur karena pujian. Pujian penyembahan kita mengandung kuasa, mampu menghadapi setiap persoalan kita. Yang terakhir, untuk menghadapi masa yang sukar, tetaplah tenang di dalam Tuhan. Mazmur 62 ayat 5. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, ketenangan hanya bisa kita raih jika kita tetap di dalam Tuhan. Ketika kita tenang, tidak tawar hati, akan membuat kita mampu menerobos posoran hidup. Masa suka akan terus terjadi, tetapi tetaplah tenang di dalam Tuhan. Jangan tawar hati. Karena jika kita tahu hati, akan membuat kekuatan kita menjadi kecil. 2 Korintus pasal 4 ayat 1. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, majulah terus. Jangan tawar hati, jangan putus asa, karena ada Tuhan mampu menolong kita semua. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih lewat firman-Mu pada pagi ini. Kami semua sadar dan mengerti. Kami harus selalu mengandalkan hanya Padamu. Kami selalu harus melekat kepadamu. Kami selalu harus bersyukur apapun yang terjadi dalam diri kami. Karena Engkau Tuhan sanggup melakukan segala-galanya. Karena Engkau Tuhan, bagimu tidak ada mustahil. Terima kasih Tuhan, lewat pada pagi ini kami belajar menyalakan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya
Engkau selalu memberi terbaik bagi setiap orang yang taat dan setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, hamba tetap percaya kuasa-Mu tak terbatas. Tangan-Mu yang dahsyat, tangan-Mu yang penuh keajaiban. Setiap orang pada pagi ini yang mengandalkan kepadamu, menyalakan seluruh hidup kepadamu, pada pagi ini dia mengalami mujizat dan mujizat terjadi dalam hidupnya. Masalah persoalan apapun akan ada jalan keluar baginya. Sakit penyakit akan disembuhkan oleh bilur-bilur-Mu. Dan apapun yang kami inginkan, kami rindukan, kami cita-citakan akan tercapai. Karena Engkau Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang dahsyat, Allah agung dan mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, mari kita tetap angkat tangan kita ke atas, terima berkat dari surga. Terimalah damai sejahtera Allah Bapa kita di surga, cinta kasih Tuhan Yesus tidak pernah berkesudahan, persekutuan dengan Roh Kudus saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin.